Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi bareng saya di channel 11 menit. Di video kali ini saya akan membahas tentang pendaftaran bantuan beasiswa anak pedagang kecil terdampak PPKM darurat gelombang kedua, khusus pelajar SD dan pelajar yatim piatu karena COVID-19. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa tekan subscribe, like, dan nyalain juga notifikasi loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari channel ini. Nah teman-teman, alhamdulillah pembukaan gelombang kedua beasiswa anak pedagang kaki lima dari Kahmipreneur telah dibuka. Ini berdasarkan laman Instagram official resminya dari Kahmipreneur bahwasanya pembukaan gelombang kedua ini telah dibuka ya. Tetapi untuk pembukaan gelombang kedua ini dikhususkan untuk pelajar SD maupun pelajar yatim piatu karena COVID-19. Kalau misalkan di gelombang pertama itu kan untuk beasiswa anak SMP, SMA maupun mahasiswa. Tetapi ini di gelombang kedua khusus pelajar SD ya teman-teman, ataupun yang merasa pelajar yatim piatu karena COVID-19. Nah di beberapa video saya banyak juga yang menanyakan, ini Kahmipreneur resmi tidak sih? Soalnya hanya mengisi Google Form. Nah ini menurut saya itu sangat resmi ya teman-teman, karena berdasarkan laman Instagram Bapak Sandiaga Uno bahwasanya beliau itu sudah menjadi bagian juga dari Kahmipreneur. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian bagaimana cara mendaftarkannya? Nah cara mendaftarkannya sangat mudah sekali ya. Teman-teman hanya perlu memasukkan https bit.ly bantuan anak 2. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi Google Chrome, Mozilla Firefox ataupun aplikasi di Android. Buka bit.ly bantuan anak 2. Kemudian kita buka. Setelah itu akan tampil halaman seperti ini. Kita disuruh memasukkan identitas selengkap mungkin ya. Di sini ada tulisan bantuan beasiswa anak pedagang kecil terdampak PPKM darurat gelombang kedua, khusus pelajar SD ataupun sekolah dasar dan pelajar yatim piatu karena COVID-19. Nah, data yang paling awal ini harus dimasukkan data apa? Itu juga banyak sekali di video saya yang bertanya di kolom komentar. Nah, jadi teman-teman, untuk nama lengkap sesuai KTP ini, masukkan nama orang tua ya, kalau misalkan nama orang tua ayah ataupun ibu. Tetapi kalau misalkan teman-teman sudah menjadi orang tua, maka masukkan data teman-teman, seperti itu ya. Terlebih juga kalau misalkan ini dikhususkan pelajar yatim piatu. Jikalau ada ayahnya yang sudah meninggal ataupun ibunya yang sudah meninggal, maka masukkanlah data yang masih hidup. Contoh, di sini saya akan mendaftarkan saudara saya. Berhubungan bapaknya itu sudah meninggal, maka saya akan memasukkan data ibunya. Seperti itu. Masukkan menggunakan huruf kapital sesuai nama lengkap di KTP. Kemudian setelah memasukkan nama lengkap, masukkan juga tanggal lahir sesuai KTP. Ini tanggal lahir dari data yang pertama ya teman-teman. Setelah itu masukkan juga jenis kelamin. Jenis kelaminnya itu perempuan, karena di sini saya memasukkan data orang tua ibu. Kemudian jenis identitas, alangkah lebih baiknya menggunakan identitas KTP, kartu tanda penduduk ya teman-teman. Masukkan juga nomor identitasnya sesuai di KTP. Nah, sesudah memasukkan nomor identitas, kita disuruh memasukkan alamat lengkap. Nah, alamat lengkap ini, teman-teman masukkan nama desa terlebih dahulu. Kemudian nama blok. Dilanjut masukkan nomor RT dan nomor RW. Setelah itu, masukkan juga provinsi sesuai alamat tinggal saat ini. Sesuaikan dengan domisili saat ini ya teman-teman. Dilanjut masukkan nama kelurahan ataupun nama desa. Setelah itu masukkan juga nama kecamatan. Setelah itu masukkan nama kabupaten ataupun nama kota. Masukkan jenis usaha orang tua. Berhubung saudara saya itu usahanya warung kelontong, maka masukkan nama usaha orang tuanya itu warung kelontong. Di sini ada tulisan berapa lama usaha orang tua. Berdirinya itu sejak tahun 2019,
maka terhitung 2 tahun ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman baru berdiri usahanya itu 6 bulan, maka tulis saja 6 bulan ataupun bisa lebih. Setelah itu masukkan juga berapa omset pendapatan per bulan. Kalau misalkan seharinya mendapatkan 20.000, itu bersihnya ya teman-teman. Kalau misalkan dikali 30 hari, otomatis 30 dikali 20.000 akan mendapatkan hasil bersih per bulannya itu 600.000. Ini jawab sejujur mungkin ya teman-teman. Kemudian ada berapa anak dalam keluarga Anda? Masukkan jumlah sesuai kakak. Jangan sampai lupa masukkan sesuai kakak. Ini akan mempengaruhi di bagian yang di bawahnya ini ya teman-teman. Nah, halaman 1 sampai 4. Kalau misalkan teman-teman masukkan jumlahnya 1, maka harus memasukkan datanya itu hanya anak pertama. Di sini saudara saya anaknya itu ada 3, maka saya akan memasukkan datanya itu sampai data anak ketiga. Kemudian masukkan juga nomor telepon atau WhatsApp yang bisa dihubungi. Jangan sampai lupa nomor telepon atau WhatsApp. Di sini lebih baiknya nomor teleponnya itu yang sudah terkonfigurasi ataupun yang sudah ada WhatsApp-nya. Setelah itu masukkan juga nama bank, bisa menggunakan bank BCA, Mandiri, BNI, dan lainnya. Berhubung saudara saya menggunakan bank BRI, maka saya menulisnya BRI. Masukkan juga nomor rekening bank. Kemudian masukkan nama penerima ataupun nama pemilik rekening bank. Sesuaikan dengan nama nomor rekening bank tersebut ya teman-teman. Kemudian referensinya itu dari mana saya mendapatkan informasi beasiswa ini. Saya mendapatkannya itu dari official resmi laman Instagram Kamipreneur. Masukkan saja linknya ya teman-teman. Ataupun teman-teman bisa menuliskan bahwasanya saya mendapatkan referensinya itu dari Kamipreneur, Instagram officialnya. Kemudian pilihlah berikutnya. Di sini di tahap kedua, saya disuruh memasukkan data anak pertama. Masukkanlah sesuai kakak ya teman-teman. Yang pertama, nama anak pertama. Kemudian jenis kelaminnya. Setelah itu masukkan tanggal lahir anak pertama. Kemudian kategori beasiswanya itu, kalau misalkan sudah kuliah di anak pertamanya ataupun sudah SMA dan SMP, maka kategorikan beasiswanya itu pelajar yatim piatu karena COVID-19. Di sini masukkan sekolah ataupun universitas data anak pertama. Setelah selesai mengisi data anak pertama, maka pilihlah berikutnya. Di sini saya disuruh memasukkan data anak kedua, masukkan nama anak kedua, sekali lagi menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Masukkan juga jenis kelaminnya. Masukkan tanggal lahir data anak kedua. Setelah itu kategorikan beasiswa, karena anak kedua yaitu sudah SMA, maka kategorikan saja pelajar yatim piatu karena COVID-19. Masukkan nama sekolahnya. Kemudian setelah mengisi data anak kedua, pilihlah berikutnya. Nah, di sini yang finalnya ya teman-teman, masukkan data anak ketiga. Masukkan jenis kelaminnya, masukkan juga tanggal lahirnya. Kemudian di sini kategori beasiswa, dia masih pelajar SD, tetapi karena sudah yatim, maka kategorikan saja pelajar yatim piatu karena COVID-19. Ini diartikan juga anak tersebut selain SD, tetapi yatim piatu karena COVID-19. Dalam artian bapaknya itu sudah meninggal dunia ya teman-teman. Masukkan nama SD-nya. Nah, setelah sudah mengisi semua datanya dari awal sampai akhir, teman-teman bisa memilih kirim.
pilih kirim, maka akan tampil tulisan terima kasih sudah mengisi formulir ini. Terus ikuti Instagram Sandiaga Uno, Kamru Samad, dan Kahmipreneur. Nantikan juga kalau misalkan ada informasi-informasi lolos atau tidaknya, pastikan email yang digunakan sobat ataupun nomor WhatsApp-nya selalu aktif ya, selalu diupdate juga, jangan sampai lupa setiap harinya. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung, maka boleh bertanya di kolom komentar. Saya jawab semaksimal mungkin. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman yang terdampak COVID-19. Mungkin itu saja ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.